Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ekonomi Mikro. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang aplikasi permintaan dan penawaran. Ini saya akan memperkenalkan, nama saya Jaya Arfian Pastia, NIM 2019-11-536. Halo, nama saya Muhammad Faisal Fian, NIM 202111061. Perkenalkan, nama saya Putri Hanaili Siva, NIM 2011-11063. Perkenalkan, nama saya Faradina Oktavianti dengan NIM 202111165. Nama saya Febi Laila Naifah dengan NIM 2021-11066. Saya Ardina Wulana Afita, NIM 2021-11069. Nama saya Febian Nabi Faliski, NIM 2021-11070. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia, NIM 2021-11071. Saya Arafa Rizkiani dengan NIM 2021-11072. Perkenalkan, nama saya Nola Retnaning Tias, NIM 2021-11073. Saya Meli Nurul Fitriani, NIM 2021-11074. Aplikasi elastisitas permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran memberikan bantuan dalam peristiwa ekonomi untuk menerangkan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar pesaing sempurna, yaitu di dalam pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Selanjutnya, aplikasi teman atau supply. Masalah 1. Masalah jangka panjang sektor pertanian. Di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali. Namun perekonomian di negara yang sudah modern, maka pertanian memegang peran kecil terhadap produksi nasional. Kemunduran peran sektor pertanian dalam perekonomian telah mencapai kemajuan ditimbulkan dua faktor, yaitu pertambahan permintaan barang petani lambat. Corak permintaan masyarakat mengalami perubahan yang dalam perekonomian mengalami pertumbuhan. Kenaikan pendapatan akan menaikkan konsumsi berbagai macam barang, tetapi kenaikan tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan. Pertambahan konsumsi barang yang bukan termasuk pertanian seperti pakaian, perumahan, hiburan, dan barang tahan lama mengalami pertambahan yang lebih cepat daripada pertambahan pendapatan, sehingga barang tersebut memiliki elastisitas permintaan pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, permintaan akan hasil pertanian lebih lama daripada kenaikan pendapatan, yang berarti elastisitas permintaan pendapatan yang rendah, sehingga kenaikan barang industri akan semakin lebih cepat dibandingkan dengan barang pertanian. Kemajuan teknologi yang pesat. Dikarenakan perkembangan teknologi yang cepat dalam sektor pertanian, sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bekerja pada sektor tersebut. Namun ternyata permintaan terhadap barang pertanian mengalami perkembangan yang jauh lebih lambat daripada kemampuan untuk menambah produksi. Oleh karena itu, keadaan tersebut menimbulkan beberapa masalah, yaitu mendorong perpindahan tenaga kerja dari produksi pertanian di mana jumlah yang dapat diproduksi oleh masyarakat, sehingga menyebabkan harga barang pertanian cenderung untuk tetap berada di tingkat yang sangat rendah. Masalah jangka pendek dalam sektor pertanian. Dalam jangka pendek, harga cenderung mengalami naik turun. Ketidakstabilan harga terjadi disebabkan oleh pemerintah dan penawaran terhadap barang yang sifatnya tidak elastis. Faktor yang menimbulkan ketidakstabilan harga pertanian dalam jangka pendek adalah ketidakstabilan yang bersumber dari perubahan penawaran.
Dalam jangka pendek tidak elastis karena kebanyakan hasil pertanian merupakan barang kebutuhan pokok harian, yaitu digunakan tiap-tiap hari. Walaupun harganya sangat meningkat, namun jumlah yang sama masih tetap dikonsumsi. Ketidakstabilan yang menimbulkan oleh perubahan permintaan. Perubahan pada tingkat ekonomi yang berdampak pada perubahan harga akan mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa, termasuk pada sektor pertanian. Barang-barang pertanian cenderung mengalami perubahan harga yang lebih besar daripada harga barang-barang industri. Sifat perubahan yang seperti itu disebabkan karena penawaran terhadap barang-barang pertanian adalah tidak elastis. Yang ketiga, menstabilkan harga dan pendapatan pertanian. Antara lain, membatasi tingkat produksi. Agar produksi tidak mencapai tingkat berlebihan, pemerintah membatasi jumlah produksi yang dicapai oleh produsen. Melakukan pembelian barang yang ingin distabilkan harganya di pasaran bebas. Dalam hal ini, pemerintah berpendapat bahwa harga yang ditentukan oleh pasar bebas sudah cukup wajar dan tidak perlu diubah. Namun yang diusahakan oleh pemerintah adalah agar dalam jangka panjang harga tetap dan dapat dipertahankan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan jual beli di pasar, memberikan subsidi kepada para produsen apabila harga pasar adalah lebih rendah daripada harga yang dianggap oleh pemerintah. Adapun jumlah subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah untuk setiap unit produk adalah sebesar perbedaan antara harga jaminan dan keseimbangan. Yang keempat, kebijakan harga maksimum. Ciri-ciri kebijakan harga maksimum dalam pasar bebas, permintaan dan penawaran menentukan tingkat harga yang berlaku di pasar. Pemerintah menetapkan harga pasar bebas terlalu tinggi dan berdampak buruk pada kegiatan ekonomi. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, keseimbangan akan tercapai. Harga dalam pasar bebas mencapai sebesar P dan barang yang diperjualbelikan sebanyak Q. Harga sebesar P dianggap pemerintah terlalu tinggi dan mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan harga maksimum. Implikasi kebijakan harga maksimum. Kebijakan harga maksimum menyebabkan kelebihan permintaan yang menciptakan pasar gelap, yaitu kegiatan jual beli secara tidak terbuka. Kelebihan permintaan mendorong penjual secara sembunyi menawarkan barangnya dengan harga yang lebih tinggi. Pengaruh pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan pemerintah dan dibayar pada waktu jual beli ke barang-barang yang dikenakan pajak penjualan itu dilakukan. Pada umumnya, pajak penjualan dikenakan dalam bentuk suatu presentasi tertentu dari hasil penjualan. Dalam analisis, dapat ditunjukkan bahwa pajak penjualan tidak seluruhnya dibayar oleh pembeli. Namun, pajak penjualan juga dapat dibebankan oleh para penjual. Insiden pajak dan elastisitas permintaan. Untuk melihat bagaimana elastisitas permintaan dapat mempengaruhi insiden pajak, akan dimisalkan bahwa penawaran adalah sama sifatnya pada kedua keadaan yang dibandingkan. Elastisitas permintaan pajak dimisalkan penawaran kedua keadaan dibandingkan permintaan elastis dengan permintaan tidak elastis. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah semakin elastis kurva permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Apabila kurva permintaan adalah elastis sempurna, maka seluruh pajak penjualan dibayar oleh penjual. Apabila kurva permintaan tidak elastis sempurna, maka seluruh pajak penjualan ditanggung oleh pembeli. Yang kedua adalah semakin elastis kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan sebagai akibat dari pemungutan pajak penjualan oleh pemerintah. B. Insiden pajak dan elastisitas penawaran. Untuk melihat efek elastisitas penawaran terhadap insiden pajak, akan dibandingkan dua keadaan keseimbangan permintaan dan penawaran. Pada keadaan yang pertama, kurva penawaran adalah elastik dan pada keadaan kedua, kurva penawaran adalah tidak elastik. Dalam keadaan itu, dimisalkan kurva permintaan tetap sama.
Jadi pada kesimpulan pada gambar tersebut bisa dilihat insiden pajak dan elastisitas permintaan. Kesimpulannya, semakin elastik kurva penawaran, semakin banyak beban pajak akan ditanggung pembeli. Seluruh beban pajak akan ditanggung pembelian apabila kurva penawaran bersifat elastik sempurna. Sebaliknya, seluruh beban pajak akan ditanggung penjual apabila kurva penawaran bersifat tidak elastik sempurna. Pajak penjualan akan mengurangi jumlah barang yang diperjualbelikan semakin elastik karena penawaran semakin banyak pengurangan jumlah barang yang diperjualbelikan. Efek subsidi pemerintah. Subsidi adalah pemberian pemerintah kepada produsen untuk mengurangi biaya produksi ditanggung produsen. Artinya, dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena subsidi menurunkan harga. Subsidi dan elastisitas permintaan. Semakin elastik permintaan, semakin besar bagian subsidi yang akan diperoleh penjual. Semakin elastis permintaan, semakin banyak pertumbuhan jumlah barang yang diperjualbelikan. Subsidi dan elastisitas penawaran. Semakin elastisitas penawaran, semakin kecil bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Semakin elastik penawaran, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Elastisitas harga permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan, ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Elastisitas permintaan dibedakan menjadi 3 konsep, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan pendapatan, dan elastisitas permintaan silang. Manfaat bagi perusahaan dan pemerintahan. Manfaat bagi perusahaan adalah dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan penjualannya. Apabila diketahui sifat responsif permintaan apabila berlaku perubahan harga, dapatlah perusahaan menentukan apakah perlu menaikkan produksi atau tidak untuk menaikkan hasil penjualannya. Manfaat bagi pemerintah adalah dapat menjadi alat untuk meramalkan kesuksesan dari kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakannya, misalkan pemerintahan ingin mengurangi impor. Faktor penentuan elastisitas permintaan. Banyak barang pengganti yang tersedia dalam suatu perekonomian. Terdapat banyak barang yang dapat diganti dengan barang-barang lain yang sejenis dengannya, tetapi ada pula yang sukar mencari penggantinya. Perbedaan ini menimbulkan perbedaannya elastisitas di antara berbagai macam barang. Sekiranya suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, pemerintahannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaannya. Presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Jangka waktu analisis. Jangka waktu di dalam mana pemerintahan terhadap suatu barang diamati juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh para pembeli. Oleh sebab itu, mereka cenderung untuk meminta barang-barang yang biasa dibelinya walaupun harganya mengalami kenaikan. Dengan demikian, dalam jangka pendek permintaan tidak banyak mengalami perubahan. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Dengan kata lain, elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Sifat perubahan biaya produksi. Bagaimana biaya produksi akan berubah sekiranya harus dilakukan pertambahan produksi. Sangat besar pengaruhnya kepada elastisitas penawaran. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi.
Tetapi kalau penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Jangka waktu analisis. Di dalam menganalisis pengaruh waktu kepada elastisitas penawaran, biasanya dibedakan 3 jenis jangka waktu, yaitu masa amat singkat, jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya. Dengan demikian penawarannya bersifat tidak elastisitas sempurna. Jangka pendek. Di dalam jangka pendek, kepasaran produksi yang tidak dapat ditambah, tapi setiap perusahaannya masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia, yaitu dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi termasuk barang modal secara lebih intensif. Antara lain caranya ialah memperpanjang jam kerja, memperbaiki manajemen produksi, menggunakan tenaga kerja lebih efektif, dan sebagainya. Usaha ini akan dapat menambah produksi barang yang ditawarkan, tetapi pertambahan itu tidak terlalu besar. Jangka panjang. Produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan ditambah dalam jangka panjang. Pertambahan adalah jauh lebih besar dari pertambahan dalam jangka pendek. Elastisitas busur yaitu sebuah ukuran elastisitas antara nilai tengah dari dua titik. Misalnya, saat Anda mengukur elastisitas sebuah harga dari sebuah produk merupakan sebuah presentasi perubahan kuantitas yang diminta dibagi di persentase perubahan harga antara dua titik tersebut. Alasan elastisitas tersebut penting karena dengan elastisitas busur dapat mengatur responsivitas kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga meski tidak memiliki informasi tentang seluruh kurva permintaan. Untuk perhitungannya bisa menggunakan dua permintaan harga dan kuantitas yang diminta. Dengan metode ini dapat menghasilkan sebuah nilai elastisitas yang konsisten yang terlepas dari harga tersebut naik atau turun. Hal tersebut dikarenakan penggunaan rata-rata antara dua titik sebagai penyebut baik untuk harga maupun kuantitas. Perhitungan elastisitas busur harus memiliki dua data untuk harga dan kuantitas yang diminta. Untuk menghitung persentase perubahan dengan cara mengurangi selisih dari dua data dan membaginya dengan titik tengah masing-masing, atau secara matematis rumus tersebut digambarkan sebagai berikut. ARC elasticity versus point elasticity. Rumus ARC elasticity adalah Q2 min Q1 dibagi Q2 plus Q3 per 2 dibagi P2 min P1 dibagi P2 plus P1 per 2. Sedangkan point elasticity adalah Q2 min Q1 dibagi Q2 dibagi P2 min P1 dibagi P1. Contoh kasus, harga sebuah produk menurun dari Rp7 menjadi Rp6. Akibatnya, kuantitas yang diminta meningkat dari 18 menjadi 20. Dari kasus tersebut, kita dapat menghitung elastisitas harga permintaan untuk produk sebagai berikut. Elastisitas sama dengan 20 min 18 dibagi 20 plus 18 per 2 dibagi 6 min 7 dibagi 6 7 per 2. Hasilnya adalah 0,68. Elastisitas permintaan faktor produksi. Perubahan harga faktor produksi menimbulkan akibat yang berlainan. Perubahan jumlah berbagai faktor produksi. Perubahan sangat besar dan jumlah perubahannya sangat sedikit. Ini berarti elastisitas permintaan sebagai jenis faktor produksi adalah berbeda-beda. Selanjutnya, elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Harga faktor produksi merupakan sebagian dari biaya produksi perusahaan. Penurunan harga faktor produksi menyebabkan pengurangan ke atas biaya produksi, mendorong perusahaan mengurangi harga dari bahan yang diproduksinya. Sedangkan pertambahan yang besar atas permintaan akan menambah permintaan faktor produksi. Perbandingan antara biaya faktor produksi dengan biaya total. Hal ini mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap faktor produksi. Perhatikanlah perbandingan dua keadaan berikut. 1. Di suatu perusahaan sebanyak 50% dari biaya produksi sesuatu barang terdiri dari pembayaran kepada sesuatu faktor produksi. Dan 2. Di satu perusahaan lain hanya sebanyak 10% dari biaya produksi digunakan
akan membayar faktor produksi yang sama. Permintaan ke atas faktor produksi dari perusahaan manakah yang lebih elastis? Untuk memperoleh jawaban akan diperhatikan akibat perubahan harga faktor produksi terhadap biaya produksi. Misalkan harga faktor produksi naik sebanyak 25% untuk perusahaan yang biaya produksinya seperti dinyatakan dalam 1. Kenaikan tersebut akan menaikkan biaya produksinya sebanyak 12,5%. Tetapi untuk produksi tersebut akan menaikkan biaya produksi sebanyak 2,5%. Biaya produksi akan mempengaruhi harga, maka harga barang yang dihasilkan perusahaan pertama akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari harga barang yang dihasilkan oleh perusahaan kedua. Sebagai akibatnya, permintaan terhadap barang yang diproduksi perusahaan pertama mengalami penurunan yang lebih besar daripada permintaan terhadap barang yang diproduksi perusahaan kedua. Penurunan permintaan faktor produksi seperti telah ditunjukkan sebelum ini akan mengalami perubahan yang sama sifatnya dengan perusahaan pertama terhadap barang yang dihasilkannya. Tingkat penggantian di antara faktor produksi, yaitu mempengaruhi sesuatu barang diperlukan faktor produksi tertentu yang dapat beberapa gabungan faktor produksi yang dapat dipilih. Untuk mencapai tingkat produksi tertentu, beberapa cara produksi dapat digunakan, yaitu diantaranya mengurangi tenaga kerja dan menggunakan lebih banyak pupuk, dan sebagainya. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan mengganti sesuatu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Perubahan harga sesuatu produksi akan menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap permintaannya. Dapatlah dikatakan bahwa semakin banyak faktor-faktor produksi lainnya yang dapat menggantikan sesuatu faktor produksi, semakin elastis permintaan ke atas faktor produksi tersebut. Untuk tingkat penurunan produksi fisik marginal atau MPP, dari uraian produksi fisik marginal MPP dan hasil penjualan produksi marginal MRP, dan dari kurva MPP dan MRP telah dapat dilihat bahwa hasil penjualan produksi marginal sangat dipengaruhi oleh produksi fisik marginal. Penurunan yang cepat ke atas MPP akan diikuti oleh penurunan yang cepat pula ke atas MRP. Sebaliknya, apabila MPP mengalami penurunan yang lambat, maka MPR juga lambat sifat penurunannya. Telah pun diterangkan bahwa kurva MRP menggambarkan juga permintaan terhadap faktor produksi. Ini berarti produksi fisik marginal sangat mempengaruhi permintaan ke atas faktor produksi, yaitu semakin cepat penurunan produksi fisik marginal, semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.